pembelajaran menembak gitu ya untuk teman-teman dari dia cukai pakai tembaknya gitu ya. pakai ini apa namanya pistolnya yang seperti apa nggak kelihatan Nah itu nah itu tersedia Pak gimana sebenarnya kan Pak gitu di kan. Android Pak, yang namanya PUBG gitu kan, Call of Duty. kan pakai itu ya Mobile Legends. Iya. Yo yo yo, bersama saya Rizky Hendrian dari Seksi Evaluasi BDK Pontianak di acara Popcorn Ambyar. Popcorn, ya Popcorn adalah Pontianak Podcast Corner. Ini adalah podcast pertama dari BDK Pontianak dan merupakan episode perdana di tahun 2021. Di episode perdana ini kita mengangkat tema yang cukup menggelitik ya, dan sudah menghadirkan tamu istimewa dengan tema 2021 masih pandemi. Apakah BDK menganggur? Untuk menjawab itu semua, kita telah hadirkan Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, Bapak Marianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky diundang di podcast BDK Pontianak. Edisi perdana lagi. Ya, kami juga bersyukur nih Bapak berkenan untuk mengisi di episode perdana ini, launchingnya nih Pak. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sarana ini bisa memberikan pembelajaran tentang keuangan negara dan yang lainnya yang bermanfaat ya untuk masyarakat luas. Itu harapan kami. Ya, baik Bapak. Nah, ini mungkin untuk menjawab rasa penasaran semuanya nih Pak. Dan kita telah membungkus temanya 2021 masih pandemi. Apakah BDK menganggur? Nah, kita tahu bahwa murid-murid SD, SMP, SMA itu libur. Kemudian perkuliahan pun libur. Bahkan PNS pun ya sudah tertulis jelas ada persentase-persentase untuk libur gitu. Nah, apakah BDK Pontianak juga libur? Gimana nih Pak? Ini mau tahu aja atau mau tahu banget ini? Oh, harus banget Pak ini Pak. Yes. Benar Pak. Masyarakat pasti menunggu nih Pak, audiens ini. Kayak Ale ya gitu. Iya. Ini Ya. kan podcast santai saja ya Mas Diki, kita ngobrol saja Iya. ya, ngobrol ringan ya, kemudian tidak terlalu banyak kekakuan di antara kita. Kan kita sering setiap kali kita sering bertemu ya kan? Iya benar Pak. Jadi betul Mas Rizky, ini suatu hal yang luar biasa dengan adanya pandemi ini. Wabah yang menimpa kita, bencana yang menimpa kita ini kita rasakan berdampak yang sangat luas. Bukan hanya di negara kita saja, tapi juga di dunia internasional. Nah, dampak yang demikian hebat ini mempengaruhi kehidupan kita. Ya, bahkan bukan normal ya, kehidupan kita malah akan kembali ke namanya new normal ya, bagaimana kita mensikapi adanya dampak ini. Bukan hanya terdampak di bidang ekonomi saja, kita bisa melihat bagaimana dunia usaha yang menurun, Kolaps ya. yang kolaps, gitu. Kemudian juga sendi-sendi kemasyarakatan juga demikian sangat berpengaruh. Kita tidak boleh berkerumun, kemudian jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. 3M itu kan. Ini membawa dampak yang bagi kita ini di dunia pendidikan pun juga sama Mas. Kita kan bergerak di pendidikan dan pelatihan, terutama untuk pendidikan dan pelatihan para ASN di Kementerian Keuangan. Nah, BPPK itu sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kompetensi ASN di Kementerian Keuangan ini pun juga berdampak. Iya. Nah, termasuk kami di BDK ya, terasa banget kan ya. Biasanya di asrama itu asrama atau penuh. Di kelas asrama penuh, kelas juga penuh juga, kehidupan itu luar biasa gitu. Nah, sekarang
kita melihat asrama pada kosong, kelas juga pada kosong, Peserta dan diklat seterusnya. nggak ada Peserta terlihat diklat lewat. nggak ada. Kita sedih sekali, sedih banget kita ya melihat kondisi seperti ini. Tetapi kita tidak boleh untuk berlarut-larut melihat kondisi seperti ini. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap untuk melanjutkan kehidupan ini ya. Termasuk diklat pun juga tidak harus berhenti. Jadi nggak berhenti, harus Pak. dilakukan. Tetap harus dilakukan. Nah, cuman caranya yang berbeda, strateginya yang berbeda, metode yang digunakan pun juga yang digunakannya juga berbeda. Nah, inilah yang kemudian kami di PPK maupun nanti di BK itu membuat strategi pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu dengan apa? Dengan daring, dengan memanfaatkan teknologi internet, memanfaatkan teknologi digital yang ada. Maka yang klasikal yang kita selama ini kita lakukan itu diubah menjadi pembelajaran secara digital atau secara online ya. Nah, bentuknya ada beberapa macam. Jadi ada bentuknya dengan pembelajaran e-learning, kemudian juga yang kita create kemarin itu adalah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian juga kita mempunyai strategi juga untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas dengan melalui open class, terutama edukasi yang terkait dengan konten keuangan negara, karena konten kita kan keuangan negara ya. Iya. Nah, ada open class, ada Kemenkyu Korputok, ya kan? Kemudian juga ada banyak sekali lah ya yang bisa kita create. Oleh karena itu, ketika pandemi ini justru inilah challenge, tantangan buat kita, bagaimana kita tetap eksis, tetap bisa berkontribusi secara optimal dalam rangka untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa ya, mencerdaskan para ASN Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas terkait dengan keuangan. Nah, ini masyarakat luas tadi disampaikan oleh Bapak nih. Dan memang masyarakat ya, khususnya tetangga-tetangga kami gitu Pak ya, bertanya, sering lewat gitu, Mas kok kantornya sekarang sepi itu ya? Emang kantornya libur atau diklatnya nggak ada gitu. Jadi ya akhirnya kita angkatlah tema ini untuk menjawab pertanyaan para tetangga sebenarnya Pak. Tapi mungkin pertanyaan ini serupa juga oleh user-usernya BDK Pontianak gitu. Dijawab nggak itu? Nah, akhirnya kami pun menjawab ya sebagaimana yang disampaikan, sudah diubah dengan online. Hanya saja nih Pak, sampai kapan sih sebenarnya online ini? Jadi bahkan di di kalender pembelajaran kita di tahun 2021 itu kita sudah membuat istilahnya prediksi ya, tapi ini prediksi yang optimis nih ya. Optimis. Bahwa di semester 2 kita mudah-mudahan bisa terlepas dari kondisi pandemi ini. Apalagi vaksin kan sudah mulai disuntikan ya, ke masyarakat luas ya, terutama juga di kementerian juga ya. Dan kita mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, kita berharap mudah-mudahan nanti di semester yang kedua ini kita bisa mulai lagi untuk melakukan pembelajaran secara klasikal. Tentu saja tetap dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Seperti itu. Itu harapan kita Mas ya. Maka di semester 1 kita masih berkutat di pembelajaran jarak jauh Mas. Baru kemudian semester 2 mudah-mudahan kondisinya sudah normal, bukan normal ya, sudah baikan lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan klasikal dengan prosedur protokol kesehatan. Baik. Nah, kemudian untuk kenormalan baru ini seandainya memang akan dikembalikan ke klasikal gitu Pak, bagaimana mengatur pesertanya Pak? Padatnya peserta gitu, apakah jumlah peserta akan dikurangi, jaga jarak, atau malah dibilik-bilik pakai shield gitu? Gimana nih Pak? Nah, ini kita akan tunggu nih ya, kita akan tunggu sejauh mana nanti mekanismenya atau petunjuk teknisnya untuk pelaksanaan itu. Nanti masih kita tunggu. Masih digodok Pak ya? Masih digodok insya Allah. Gitu ya. Nunggu sampai angus?
Jangan dong. Ya. Kalau angus tuh nggak enak loh ya. Oh nggak enak, oke Pak. Nah, Mas Rizky ini ya suka angus ya kalau masak ya. ya Masak air gosong juga ya. airnya habis Pak. Habis. Baik. Baik, jadi masih digodok Mas, Digodok. Mas Rizky ya. Jadi kita nanti akan tunggu kebijakan berikutnya. Tentu saja dengan mengamati ya perkembangan lebih lanjut. Kita berharap ya Allah mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, cepat kita Amin. akan kembali. Ya paling tidak kalau normal 100% ya paling enggak 70% lah gitu ya. Amin Pak. 50% aja udah bagus. Nah, kalau 50% nanti mungkin pesertanya dipangkas 50 juga. 50%. Nanti mungkin pakai face fit atau pakai satu kelas satu yang kapasitasnya 30 menjadi 15. Nah, itu kan bisa jadi ya. Jadi tetap itu nanti akan bagaimana aturannya itu tetap masih perlu dikaji lah ya, perlu dikaji lagi. Nanti akan pasti BPPK sudah menyiapkan itu ketika kita sudah akan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya masih perlu nggak sih Pak asikal gitu? Kan kita kemarin sudah 1 tahun nih menjalankan secara online, secara daring, dan itu tingkat keberhasilannya dikaji, dirasakan, ya sudah kategori berhasil. Kenapa harus kembali ke klasikal gitu Pak? Ya betul Mas Rizky, ini kalau saya mau cerita sebelum-sebelumnya ya. Ya. Jadi sebelum pandemik itu di tahun 2019 itu BPPK itu sudah mencanangkan untuk memanfaatkan teknologi informasi ya, itu dalam pembelajaran. Jadi waktu itu kita mentargetkan 30% itu pembelajaran secara digital, 70% secara klasikal. Nah, terus kemudian di tahun 2000, karena di awal kan kita sedang mempersiapkan semuanya, sarana prasarananya, kemudian desain pembelajarannya, jadi targetnya hanya 30% di 2020. Di tahun 2020 target kita itu 50%, 50%. Jadi sebelum pandemi ini sudah ditargetkan seperti itu. Nah, tapi ternyata dengan ada pandemi ini ada berkah juga. Ya, jadi full. Jadi pembelian klasikal itu hanya, kalau tidak salah hanya sampai Maret. Iya, Sampai Maret, betul. kemudian setelah itu ditutup, kemudian berubah ke atau berganti ke Daring. PJJ, pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Nah, jadi kita nggak tahu ya. Jadi ini kan qadarullah lah. Ini adalah ketentuan Allah. Kita nggak tahu ya. Ternyata kita harus sudah mulai untuk mengakselerasi gitu ya. Bagaimana pembelajaran digital ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah solusi ya dengan kondisi yang seperti ini. Nah, di tahun 2021 itu dibalik. Jadi yang 70% adalah pembelajaran digital, 30% itu klasikal. Kenapa klasikal sih masih diperlukan? Nah, itu Karena pertanyaannya. tidak semua pelatihan itu bisa di online kan gitu. Nah, mungkin bisa dikasih contoh Ya misalkan nih Pak. Pembelajaran menembak gitu ya, untuk teman-teman dari Bia Cukai pakai Tembaknya gitu ya. ya pakai ini apa namanya, pistolnya yang seperti apa nggak kelihatan. Nah, itu Nah, itu tersedia Pak gimana sebenarnya kan Pak gitu di kan? Android Pak, yang namanya PUBG gitu kan, Call of Duty. Kan pakai itu ya, Mobile Legends. Iya. Tembak-tembakannya pakai itu. Iya. Cuman giliran pegang senapan beneran di lapangan gitu, Gemeteran gitu. ambil HP Pak. Nah ini ya, yang tidak mungkin bisa kita lakukan secara online ya mau harus dilakukan secara klasikal. Samapta misalkan. Iya. Ayo guling-guling ya. Guling-guling di kamar. Ambil guling beneran Merangka Pak. itu kan. Guling-guling malah yang diambil guling beneran. Bahaya kan, iya, itu iya. bahaya itu. Iya, masuk akal Terus juga sih Pak. Ya. jurit malam di kuburan ya kan. Nah, Nah, kuburannya kayak uka-uka kan jadinya disorot gitu kan. Nah, ini seperti itu. Jadi ya, memang masuk akal, Pak. sesuatu yang tidak bisa di online kan atau didaringkan ya harus kita klasifikasi. Sesuatu yang sifatnya mungkin teknis banget ya. Itu mungkin tetap masih ada. Walaupun ini tetap dikaji terus. Siapa tahu udah ada teknologi yang terbaru sehingga itu bisa di online.
Jadi seandainya suatu diklat itu dirasakan tidak perlu ada peragaan secara langsung, kemungkinan besar akan bertahan untuk daring gitu Pak ya. Iya, apalagi kalau itu sifatnya pemahaman ya. Hmm. Memahami atau sifatnya memberikan apa namanya pemahaman terhadap peraturan-peraturan terbaru dan seterusnya mungkin cuma. Tapi kalau sudah praktik di lapangan ya kayak baris misalkan gitu kan. Iya. Nah seperti itu yang mungkin tidak bisa dikontenkan ya, karena perlu praktik langsung di lapangan. Baik. Untuk ya kembali lagi ke tema Pak. Apakah BDK nganggur gitu. Nah, untuk keseharian sendiri di kantor BDK ini bagaimana sih Pak? Kan ya yang dipandang masyarakat itu kantornya sepi banget, nggak ada peserta, nggak ada yang lalu lalang. Dulu banyak hitam putih yang lewat gitu ya. Nah, sekarang gimana Pak kondisinya? Berarak-arak gitu ya Mas ya. Ah, benar. Sekarang kondisinya gimana Pak? Iya, jadi inilah saya kira ini bukan hanya kita saja ya dampak, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum lah masyarakat gitu ya. Karena kita ya, Iya. kantor-kantor pun juga sama. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian ini aktivitas kita pun juga berhenti. Ya, makanya di BDK Pontianak itu di tahun 2021 itu ada petisi Mas. Tidak salah sekitar ada 15. Oh, Ya, jadi 15 sebenarnya banyak ya Pak ya? 15 pelatihan ya, PCC dan pelatihan 15 setahun ini, dan itu bisa bertambah gitu ya sesuai dengan nanti permintaan. Terus kemudian di samping itu kita juga ada kegiatan open class. Open class kita create ini dalam rangka untuk memberikan edukasi publik ya, baik itu insan Kementerian Keuangan maupun kementerian lembaga, karena kalau kita ini kan di Kementerian Keuangan itu kan stakeholder Kementerian Keuangan bukan hanya internal saja tapi eksternal juga, wajib pajak, kemudian seperti dari biaya cukai, ya kan, bahkan kementerian lembaga itu juga ya, membutuhkan juga pemahaman terkait dengan perbendaharaan negara, ya kan, bendahara pengeluaran dan seterusnya, dan itu sangat dibutuhkan oleh mereka, termasuk juga masyarakat secara umum, karena akhirnya ini Kementerian Keuangan sorot ya Mas ya, orang pengen tahu si Kementerian Keuangan kayak apa sih gitu kan. Betul. Apa sih gitu, apalagi melihat pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, mereka tidak akan lepas dari yang namanya keuangan. Jadi ini sangat seksi sekali kita ini. Nah, ada open class, kemudian juga ada podcast. Nah, ini podcast. Tapi kan ini baru 2021 iya, Pak ya. Kita kan 2021. Oh iya. Nah, ini nanti pun juga kita akan create. Makanya nanti kita akan hadirkan podcast ini semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan konten keuangan negara. Nanti ada tax corner, ada custom corner, ada asset corner, ada treasury corner gitu ya, dan juga ada informasi yang sifatnya umum dan seterusnya. Nah, ini challenge buat teman-teman yang ada di BDK Pontianak juga ini ya. Bagaimana kita bisa meng-create acara ini dengan ringan, ceria, tidak usah kaku-kakuan gitu ya. Nah, tapi bicara asik gitu ya, mengenai keuangan negara maupun konten-konten lain yang menarik. Ngobrolnya santai, tapi temanya berbobot. Ya, itu kita harapkan. Ini challenge ya buat Mas Rizky dan teman-teman ya. Iya Pak. Untuk bisa lebih baik lagi dalam mengelola. Nah, kemudian yang lainnya pun juga ada ini Mas ya, ada untuk para pegawai itu ada WFH, ada work from office, ada work from home. Jadi ini mereka yang WFO mereka harus hadir ke kantor, kemudian mereka yang WFH mereka harus mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu di rumahnya masing. Nah, seperti itu. Jadi nggak nganggur ya. Malu deh kalau nganggur ya. Iya, Pak. Walaupun dia bekerja di rumah. Iya. Walaupun dia bekerja di rumah itu hakikatnya adalah bekerja. Ya, cuman tempatnya yang berbeda. WFO itu tempatnya di kantor, WFH tempatnya di rumah. Tetapi mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan atau menjadi amanah mereka. Baik, untuk 2021 ini
berapa persen Pak jumlah yang WFO dan yang di rumah? Kalau menurut SE ya, SE yang ada itu ada 50%, ada 30%, ada 15%. Jadi kalau yang 50% itu tergantung zonanya Mas. Oh baik. Ya kalau zonanya green, hijau, boleh separuh. Ya, itu pun maksimal, artinya Maksimal. boleh di bawah itu, tergantung dengan kebijakan yang ada. Kemudian kalau zona orange itu 30%, kemudian zona merah hanya 15%. Itu maksimal ya. Maksimal 30%, maksimal 15%. Kalau untuk Dan itu Kalbar, tergantung dengan kebijakan yang ada. kalau Jadi untuk Kalbar sendiri zona kuning ya Pak ya? orange. Oh sudah orange. Kuning ya? Ya. Nah, itu coba nanti diupdate lah ya. ya. Jadi kita melakukan kebijakan berapa yang itu kita melihat dari zona dan kita melihat dari kondisi. Dinamis berarti ya Pak Dinamis ya? sekali, Berubah dinamis. seiring waktu. Makanya di situ ketentuannya kan maksimal. Baik. Kalaupun misalkan zona hijau misalkan, tapi di kantor kita ada yang terkena positif, kita kan harus pikir juga. Ya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Baik, untuk kategori WFH sendiri nih Pak. Nah, apakah semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah? Mungkin ini yang tertarik, yang diminati menjawab pertanyaan ini Pak. Ya, tadi secara substansi tadi sudah paham ya bahwa ketika kita WFH substansinya tetap bekerja. Iya betul. Bukan libur, bukan cuti, ya, bukan bersantai-santai, tapi bekerja. Nah ini menjadi challenge buat teman-teman yang WFH dan juga para atasannya untuk mengawasi atau paling tidak untuk apa sih yang harus dikerjakan oleh bawahannya ya ketika dia WFH sehingga memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu prinsipnya. Nah terus kemudian yang kedua ketika WFH ya para pegawai maupun atasan tadi harus sudah berkoordinasi terkait pekerjaan apa yang harus dikerjakan pada saat itu. Jadi bukannya nganggur ya. Maka saya ingin agar para pegawai itu kreatif ya, kreatif dalam mengcreate sebuah pekerjaan. Jadi kalau nganggur aja gitu ya enggak, tapi kreatif. Pasti kira-kira dipikirkan atau membuat tulisan atau ikut learning atau ikut yang bermanfaat. Jadi kembali pada tanggung jawab masing-masing. Ya, tapi secara substansi mereka paham bahwa kita ini masih bekerja. Saya ingat sekali ini Mas, ada quote-nya Bu Menteri Keuangan membuat saya itu termotivasi gitu ya. Jadi beliau itu berpidato di depan para pegawai baru Kementerian Keuangan. Di orientasi pegawai baru Kementerian Keuangan. Beliau mengatakan bahwa ketika kamu masuk di Kementerian Keuangan, ya, kemudian Anda menginginkan gaji yang lumayan, maka Anda salah tempat. Ketika Anda berpikir bahwa di Kementerian Keuangan Anda berangkat pagi, kemudian pulang sore, absen, maka Anda salah tempat. Karena apa? Kementerian Keuangan tidak merekrut pegawai ya untuk digaji karena absensi. Ya. Gitu ya. Jadi salah besar kalau Anda masuk Kementerian Keuangan bulan pagi absen, sore absen. Ya, memang Kementerian Keuangan merekrut pegawai hanya untuk itu. Nah, makanya kemudian setelah itu Bu Menteri mengatakan bahwa kami ingin agar Anda memikirkan Kementerian Keuangan ini dengan pikiran Anda dan perasaan. Kami ingin Anda bekerja itu dengan pikiran Anda dan perasaan Anda. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kita ide-ide kreatif kita, ide-ide atau cara berpikir kita. Kemudian perasaan kita tuh kita itu bekerja dengan hati. Itu yang dimaksudkan. Bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas. Untuk siapa nih? Nah, siapa lagi kalau bukan untuk bangsa dan negara. Untuk Kementerian Keuangan yang nanti manfaatnya untuk bangsa dan negara. Jadi salah kalau misalkan WFH pagi absen, di situ nganggur, tidur-tiduran ya, main game.
anak-anak ya Iya. sekarang milenial ya, halo milenial ya. Udah jangan main game dulu ya gitu ya. Habis itu absen pulang. Aduh, rugi banget. Kasihan rakyat. Ya, oleh karena itu kita harus get betul-betul secara gratis. Nah, salah satunya podcast ini kan juga dalam rangka untuk itu. Nah, kita itu apa sih yang kita pikirkan? Kira-kira metodenya apa? Mengedukasi apa? dengan cara berbeda ya, dengan Pak ya. cara yang berbeda. Oke. Ya, dan saya inginkan ini muncul ya di teman-teman para pegawai di Kementerian Keuangan. Itu Mas Rizky. Keren ya Bu Menteri ya. Iya. Berarti Mengena sekali itu. seandainya nih Pak, ketika pegawainya sendiri itu dijadwalkan WFH, tapi diagendakan, oh ternyata narasumber podcastnya bisanya hadir di hari WFH. Apakah para pegawainya diizinkan untuk datang ke studio bersama narasumber nih Pak? Boleh, sangat-sangat boleh. Tentunya dengan protokol kesehatan. Itu Baik. paling dijaga itu. Jadi kalau misalkan kita maksimal sekian nih, tetapi kemudian karena kita podcast itu sarana prasarananya ada di kantor, ya. ya kan ada di kantor kan, Ya. mau nggak mau kan mereka harus datang ke kantor, monggo silahkan. Baik. Tapi tetap protokol kesehatan dijaga. Itu ya, Mas Budi ya. Baik. Ya. Silakan. Ya, baik. Ya, mungkin itu sudah menjawab rasa penasaran di hati para pemirsa ya, audiens di Mudah-mudahan ya. rumah. Jadi, Mudah-mudahan. BDK Pontianak tidak ada menganggur sama sekali untuk semuanya. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita harus mencari ide, berkreasi Betul untuk sekali. mengisi Keren. ya, mengisi dan mengedukasi masyarakat dengan cara yang berbeda. Kalau bisa semenarik mungkin ya Pak ya. Betul sekali. Dengan obrolan ringan, santai, tapi berbobot. Iya. Baik. Dan bermanfaat ya. Bermanfaat ya, berbobot dan bermanfaat. Baik, demikian menjawab, semua telah terjawab. Ya, harapannya menjawab rasa penasaran pemirsa di rumah maupun ya di rumah maupun di kantor ya Pak ya. Dimanapun Dan berada. Dimanapun Iya, berada karena dimanapun ini berada. adalah jalur daring. Iya. Dan mungkin kita akan akhiri episode 1 kali ini. Saya Rizky Hendrian dari Seksi Evaluasi BDK Pontianak. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih para pemirsa.